Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fitra Cindy Rahmaida. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting nih dalam dunia investasi, yaitu risk dan return dalam mengambil keputusan investasi. Dalam berinvestasi, kita tidak bisa lepas dari dua konsep krusial ini, risiko dan imbal hasil. Prinsip dasar yang sering kita dengar adalah high risk dan high return. Apa sih artinya? Mari kita kupas tuntas. Ketika kita berbicara tentang investasi, risiko adalah kemungkinan hasil aktual dari investasi berbeda dari yang diharapkan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi risiko ini, mulai dari volatilitas harga, perubahan suku bunga, inflasi, hingga peristiwa politik. Sementara itu, imbal hasil atau return adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return ini bisa berupa capital gain, dividen, bunga, atau bentuk keuntungan lainnya. Semakin tinggi return yang ingin kita capai, semakin besar pula risiko yang harus kita ambil. Ini adalah hubungan yang fundamental dalam dunia investasi. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam mengenai prinsip high risk hingga return. Misalnya, investasi saham di perusahaan rintisan atau startup yang sedang berkembang memiliki potensi return yang sangat besar. Namun, risiko kegagalan perusahaan tersebut juga sangat tinggi. Di sisi lain, investasi dalam obligasi pemerintah atau deposito bank menawarkan risiko yang jauh lebih rendah, tetapi return-nya juga lebih kecil. Jadi, jika seorang investor yang lebih konservatif mungkin akan lebih memilih instrumen yang lebih aman. Namun, jika berani mengambil risiko, mungkin akan tertarik pada saham atau aset yang lebih fluktuatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurva risk return. Hubungan antara risiko dan return sering digambarkan dalam bentuk kurva risk return. Kurva ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan return, investor harus siap menghadapi risiko yang semakin tinggi. Jika kita menggambar kurva ini, kita akan melihat bahwa semakin tinggi potensi return, semakin curam garisnya. Ini juga membantu kita sebagai investor untuk menilai pilihan investasi. Misalnya, jika dihadapkan pada dua investasi dengan return yang sama tetapi memiliki risiko yang berbeda, kita cenderung memilih investasi yang lebih rendah risikonya. Selanjutnya, kita harus bisa membedakan antara risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar, seperti perubahan suku bunga atau krisis global. Risiko ini tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi, tetapi bisa dikelola dengan strategi investasi yang bijak. Di sisi lain, risiko tidak sistematis berhubungan dengan perusahaan atau industri tertentu. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami masalah, itu tidak akan mempengaruhi seluruh pasar. Risiko ini bisa dikurangi dengan melakukan diversifikasi portofolio. Setiap instrumen investasi memiliki tingkat risiko dan return yang berbeda. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama yaitu saham. Memiliki risiko yang lebih tinggi karena volatilitas harga, tetapi juga potensi returnnya yang lebih besar. Yang kedua yaitu obligasi. Umumnya lebih aman, terutama jika diterbitkan oleh pemerintah, tetapi returnnya cenderung lebih rendah. Yang ketiga yaitu reksadana, yaitu mengumpulkan dana dari banyak investor dan diinvestasikan ke berbagai aset. Risiko dan returnnya bergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Yang keempat yaitu deposito, merupakan instrumen paling aman tetapi dengan return yang sangat kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi utama untuk mengelola risiko. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, kita bisa mengurangi risiko tidak sistematis. Misalnya, jika suatu aset mengalami kerugian, ada kemungkinan aset lain dalam portofolio kita dapat menutupi kerugian tersebut. Dalam dunia investasi, risiko dan return adalah dua konsep yang tak terpisahkan. Memahami hubungan antara keduanya sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih mudah menilai berbagai pilihan investasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan nilai optimal bagi perusahaan. Cukup sekian pembahasan pada video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.